Undangan juga, selamat datang, terima kasih sudah hadir. Dan terkhusus untuk keluarga besar saya, GBIKHC, yang sudah bersama-sama dengan saya menjadi satu keluarga. Terima kasih, menjadi sebuah keluarga rohani. Bisa ya? Oke. Iya, terima kasih untuk keluarga KHC yang sudah bersama dengan kita semua menjadi satu keluarga, suka duka bersama, amin. Akhirnya kita berada di tetap ruangan ini menjadi satu keluarga, mulai dari yang 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan yang bersama dengan saya selama 35 tahun. Waktu itu saya belum menjadi gembala ya. Tapi saya masih bantuin papa saya di sini waktu itu. Di depan ini masih pohon beringin besar, ini rumah baru ini sama ini kosong ya. Jadi ada ular masuk di sini. Jadi luar biasa. Warga kerajaan sorga, saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaan kita selama 35 tahun ini di wadah ini. Kalau saudara 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara, amin. Dan saya percaya doa saya, kesetiaan saudara itu akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai berkat di dalam kehidupan kita. Dan berkat itu tidak akan pernah putus dalam kehidupan kita. Amin. Karena kenapa saudara? Karena ada hukum berkat supranatural yang sudah saudara berlakukan di dalam diri saudara. Amin, keluarga KC. Luar biasa. Kesetiaan kita itu ternyata saudara adalah komponen utama untuk menghasilkan produk kualitas terbaik yang kita terima di dalam diri kita. Amin. Kesetiaan saudara dan saya di dalam rumah Tuhan, ternyata ini adalah bahan pokok atau komponen utama untuk menghasilkan produk kualitas terbaik di dalam diri saudara. Amin. Saudara suka komponen utama ini yang mengatakan kesetiaan? Keluarga-keluarga, apakah kita setuju di dalam keluarga harus ada kesetiaan? Amin. Suami dan istri harus ada kesetiaan. Kalau ada kesetiaan artinya ada kualitas terbaik yang akan kita terima dalam keluarga. Amin. Dan ternyata ini yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Media tolong ada blender. Warga kerajaan sorga, kesetiaan kita itulah yang akan membuktikan bahwa adanya pertumbuhan yang terjadi di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Amin, setuju? Yang suami-suami harus setia dengan istri, amin. Yang istri harus setia sama suami, amin. Karena kenapa? Kalau kita setia, maka apa yang terjadi? Akan ada kualitas yang berkembang di dalam keluarga. Akan ada kualitas yang bertumbuh kuat di tengah gereja Tuhan. Dan saya percaya gereja ini punya kualitas yang begitu kuat. Amin. Buktinya setiap tahun pasti ada perubahan yang terjadi. Ada pertumbuhan secara kualitas yang kita gencarkan di tempat ini. Amin. Otomatis kualitas yang berkembang akan menghasilkan kuantitas juga yang berkembang. Yang setuju katakan amin. Tidak mungkin ada kuantitas, ada berkat kalau tidak ada kualitas. Kita harus tunjukkan seperti Tuhan sudah tunjukkan sama kita. Tuhan sudah tunjukkan kualitas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Amin. Dan dampak kasih itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita juga meresponi kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang besar yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan cinta bertepuk sebelah tangan. Tuhan sudah cinta sama kita, kita juga harus cinta sama Tuhan. Yang pacaran,
Apakah kalian mau yang cinta cuma pihak pria aja atau wanita saja? Maulah. Harus ada satu sama dengan yang lain saling mencintai, betul? Karena di situ akan tercipta kualitas. Kalau ada kualitas pasti ada kuantitas. Amin. Yang baru pernikahan karena sudah saling mencintai, yang kita tambahin perabotannya, beli ini yuk. Amin. Kita sepakat bersama-sama. Warga kerajaan sorga. Nah, oleh karena itu gereja tempat ini, puji Tuhan, amin, sudah ada pertumbuhan secara kualitas. Artinya apa? Kita yang tadinya belum mengerti tentang nilai-nilai kerajaan Tuhan, belum paham tentang bagaimana hidup dengan model kerajaan sorga, saudara di sini diperkenalkan. Saudara di sini diberikan nilai-nilai itu. Amin. Saudara dan saya sebenarnya adalah orang-orang kerajaan. Hanya saja waktu itu tercemar di dalam dosa, sehingga identitas itu hilang di dalam diri kita. Dan Tuhan mau kembalikan itu di dalam diri kita. Saat kita masuk dalam gereja Tuhan, tertanam dan setia, kita keluar lagi dari gereja ini, masuk ke dalam dunia yang si jahat, kita menjadi orang yang berbeda. Tidak akan mudah takut, tidak akan mudah cemas, tidak akan mudah putus asa. Apalagi bunuh diri. Kenapa? Kita sudah mendapatkan identitas yang baru. Amin. Saudara setelah menjadi orang percaya, apakah saudara tahu bahwa saudara adalah anak Bapa? Saudara adalah anak Tuhan? Saudara adalah kekasih Tuhan? Saudara adalah ambasador, atau saudara adalah raja-raja atau ratu-ratu kerajaan sorga yang sudah dipilih Tuhan. Saudara dilatih, diwadah di tempat ini, diberikan kemampuan, pengetahuan yang membuat saudara memiliki kualitas yang berbeda. Dari sebelum saudara datang, setelah saudara datang ke tempat ini, saudara keluar sudah memakai jubah kerajaan. Saudara punya wibawa kerajaan, punya otoritas kerajaan, punya kuasa kerajaan sorga. Saudara keluar dari tempat ini tidak lagi mengemis, tapi keluar dari tempat ini saudara membawa kuasa kerajaan sorga dan berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi kuasa yang ada di dalam diriku aku berikan kepadamu. Amin. Warga kerajaan sorga, kita mau sama-sama bertumbuh, punya kualitas. Supaya apa? Supaya dampak dari kasih Tuhan itu bisa mengalir menjadi berkat. Berkat secara natural dan berkat secara supranatural di dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga, kesetiaan kita di rumah Tuhan menjadi satu keluarga akan menentukan sebuah kualitas terbaik dalam diri kita. Saudara setuju atau tidak? Kalau saudara setia di dalam rumah Tuhan, di gereja Tuhan ini, sekarang saya sedang ngomongin adalah jemaat-jemaat ada keluarga saya di GBKHC. Sorry ya saya omongin ya, jemaat-jemaat yang setia ya. Amin. Jemaat-jemaat yang setia setiap minggu dengar khotbah visi, misi dari gembala. Saya mau perkatakan bahwa jemaat-jemaat adalah jemaat yang memiliki kualitas terbaik. Dan terbaik lebih dari orang-orang dunia. Aminnya cuma satu, enggak apa-apa. Kalau saudara tertanam setia di dalam rumah Tuhan, saudara punya kualitas lebih baik dibanding orang-orang dunia. Amin. Karena kita punya konsep-konsep kerajaan sorga yang diwariskan di dalam kehidupan kita. Warga kerajaan sorga. Nah, ayat kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 26 mengatakan bagaimana 1, 2, 3 orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan diri mereka sendiri. Orang-orang yang punya penggembalaan seperti jemaat-jemaat pengurus yang begitu setia bersama dengan saya di rumah Tuhan ini, di gereja ini, saya percaya bahwa Tuhan berkata gini, Tuhan adalah gembalaku. Lalu yes, orang-orang yang setia dalam pengembalaan tidak akan pernah kekurangan. Karena akan dijamin oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan menjamin itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin dimanapun gereja-gereja pasti memiliki yang namanya visi dan misi. Setuju? Kalau saudara tidak tahu atau belum,
belum tertanam dalam satu gereja, maka pasti akan sulit untuk mengalami pertumbuhan kualitas sesuai dengan nilai-nilai yang gereja tersebut wariskan. Karena itu harus setia, karena visi itu tidak pernah bisa terjadi kalau saudara ibadah sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, atau disebut Kristen Natal. Dan sayang sekali, dan saya sangat yakin kesetiaan kita di gereja ini pasti saudara sudah paham. Amin. Apa yang saudara dapatkan secara terus-menerus yang diwariskan mengenai nilai-nilai Tuhan setiap waktu, setiap minggu, setiap ada carousel, ada doa, saudara sedang diberikan pemahaman atau nilai-nilai ditambahkan di dalam diri kita. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan apa, saudara? Kualitas di dalam diri saudara. Amin. Saudara akan dijamin mendapatkan kualitas-kualitas. Bukan hanya satu kualitas loh. Tapi saudara akan mendapatkan apa? Kualitas demi kualitas, kualitas. Bukan cuma satu kualitas. Amin. Tapi banyak kualitas, perlahan-lahan cara berpikir kita akan diubahkan. Perlahan-lahan kita berkata-kata akan berbeda. Karena kita bukan serupa dengan dunia. Amin. Perlahan-lahan, saya bilang perlahan-lahan atau secara berkala pikiran kita berubah yang tadinya negatif atau pikiran kotor karena kita tertanam perlahan-lahan secara berkala pikiran positif. Berkata-kata biasanya hal-hal yang buruk, perkataan kita sudah mulai disaring. Perilaku kita yang tadinya serupa dengan dunia karena saudara setia tertanam, saudara akan punya kualitas perlahan-lahan. Amin. Karena tidak ada yang langsung instan ya, perlahan-lahan kita menjadi serupa dan gaya hidup kita model kerajaan sorga. Amin. Nah, ini sekarang kita bicara tadi tentang kualitas. Sekarang kita mau bicara tentang kuantitas. Karena harus ada kualitas terlebih dahulu, baru akan terjadi kuantitas. Dan ini saya bicara, Tuhan berbicara ngasih pesan atas dasar perjalanan hidup 35 tahun GBI KHC di tempat ini. Dan GBI KHC berjalan atas dasar kualitas terlebih dahulu. Dan saya bilang sama Tuhan, tolong jangan kasih kuantitas berkat bagi gereja ini kalau belum dimulai dari kualitas. Amin. Semuanya harus mulai dengan kualitas. Amin. Kalau kita memiliki kesetiaan dalam satu gereja, maka hukum kuantitas akan diberlakukan dalam hidup kita. Hukum berkat secara natural dan berkat secara supranatural itu diberlakukan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kuantitas itu adalah jumlah ukuran yang diterima sebagai berkat secara supranatural dan berkat secara natural yang kita bisa lihat. Saudara, kalau saya mau tanya, saudara mau berkat banyak atau berkat sedikit? Banyak. Saudara pasti berkata mau berkatnya banyak. Betul. Kalau berkat banyak, kualitasnya harus sedikit apa banyak? Banyak. Harus banyak. Saudara kalau kerja 8 jam, dikasih 8 jam. Kalau saudara dikasih gajinya 2 jam, padahal saudara sudah kerja 8 jam, saudara mau nggak? Saudara nggak mau. Sebenarnya saudara sudah paham konsep ini. Tetapi banyak orang-orang Kristen lebih mau dapatnya berkat. Tapi berkatnya instan tanpa sebuah kualitas. Menurut saudara fair atau tidak? Nggak bisa seperti itu. Nah, Tuhan mau kita sama-sama next. Oke, kebanyakan. Kita tahu semua bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan Tuhan sebagai gembala tidak akan pernah memberikan kekurangan sama kita. Tapi kalau dombanya jauh dari gembala, apakah gembalanya bisa memberikan makan? Kejauhan.
titik kumpulnya tuh di sini saudara. Di rumah Tuhan, amin. Kalau saudara ada titik kumpul di gereja ini, maka gembala, yang kelihatan gembala seperti saya pasti memperhatikan saudara. Secara natural kita berjuang, ada departemen diakonia yang mencoba berusaha membantu secara natural, dan lebih lagi secara supranatural, secara alam supranatural, departemen doa akan bantu berdoa, yang sakit dirilis kesembuhan, yang diikat oleh roh-roh jahat kita lepaskan. Walaupun kita doa di tempat ini, saat saudara tidur jam 12, jam 1 malam, tim doa perisai, doa peperangan hadir untuk saudara, menolong saudara. Amin. Saudara kurang apa saudara? Luar biasa. Apalagi kalau Tuhan menjadi gembala saudara. Ada hukum berkat yang pasti diberlakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ayat ini membuktikan bahwa setiap orang percaya yang sudah menemukan tempat penggembalaannya, maka akan selalu diperhatikan. Amin. Dan tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kebutuhan pokok rohani setiap hari dalam hidupnya. Bagi keluarga saya di GBKC, saudara pasti suka diingetin nggak kalau saudara harus baca firman Tuhan? Diingetin nggak? Takutnya saya bohong itu. Siapa yang diingetin di grup? Pernah tahu? Diingetin kan? Begitu perhatiannya kan? Kalau saudara sudah menjadi anggota keluarga di GBKC. Walaupun bagi saya saudara mengapresiasi, tapi bagi saya adalah itu perhatian kasih sayang yang kita berikan kepada kita anggota-anggota gereja. Amin. Nah, namun masalah terbesar adalah bukan kekurangan makanan jasmani sebenarnya, tetapi saudara kurang perhatian untuk kebutuhan pokok rohani saudara. Amin. Karena inti kehidupan kita bukan manusia jasmani loh. Inti kehidupan kita adalah manusia rohani. Karena itu kita gereja Tuhan harus terus memperhatikan kebutuhan manusia rohani. Amin. Nanti setelah khotbah saudara, kita akan tampilkan 3 miss Rema. Rema ini setiap hari baca firman Tuhan. Kita lihat setiap hari di grup yang setiap baca firman Tuhan. Kok nggak ada yang wow loh. Wow. Amin. Dahsyat. Sudah pasti kalau kita baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan tidak akan pernah kembali firman itu sia-sia. Pasti baliknya include dengan mujizat, include dengan berkat Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Dan selain itu juga, kalau sudah menemukan tempat penggembalaan dan setia di dalamnya, saudara sudah dipastikan aman. Halo, aman secara apa dulu nih Pak Gembala? Amin. Yang pasti saudara tahu gereja ini adalah rumah pembinaan rohani, betul? Secara rohani. Kita tahu bahwa Efesus 6 ayat 12 mengatakan sebab peperangan kita bukan melawan, tetapi melawan penghulu di udara. Orang-orang kuat dan pemerintah. Tahukah saudara, kita ini diserang di alam roh 4 bagian ini. Orang-orang kuat, roh-roh jahat, penghulu di udara. Penghulu itu yang mengikat saudara, namanya penghulu kan mengikat kan. Lalu penguasa di udara dan pemerintah-pemerintah. Kalau saudara tertanam di dalam rumah Tuhan, saudara, nama saudara, dan saudara akan kita cover di alam roh. Amin. Dan itu yang kita lakukan di tempat ini. Dan saya percaya saudara pasti aman. Karena dalam Matius 16 ayat yang ke-18, boleh salah seorang bacakan, standby ya. Matius 16 ayat 18 mengatakan gini, dan di atas batu karang ini kata Tuhan, aku mendirikan jemaatku. Barang siapa yang tertanam di gereja Tuhan, maka alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Roh-roh jahat tidak akan pernah bisa menguasainya. Karena kenapa? Ada wadah Tuhan komunitas dipenuhi dengan doa-doa.
Oleh karena itu gereja Tuhan di tempat ini dipenuhi dengan doa. Amin. GBKC selalu dipenuhi dengan doa. Amin. Amin. Enggak amin nih. Departemen doa. GBKC selalu dipenuhi dengan doa-doa. Karena doalah yang akan mengubahkan keadaan demi keadaan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan ada Depart Diakonia yang setiap berkala akan memberikan juga tentang program-program secara jasmani ya, bantu kita. Ada bakti sosial di tempat ini, ada sembako murah, dan luar biasa saudara. Saudara harus benar-benar tertanam di rumah Tuhan karena untuk kebaikan saudara semua. Amin. Warga kerajaan sorga, saya yakin dan firman Tuhan akan memberikan jaminan hasil kualitas terbaik bagi kita semua. Amin. Kita mendapati kualitas terbaik, dan pasti kalau dapat kualitas pasti punya nilai-nilai yang tertinggi, pasti punya nilai yang bagus. Kalau nilai bagus pasti kita akan dinilai orang baik. Betul? Nah, kalau kualitas kita bagus, nilai kita bagus, sudah pasti hasilnya bagus. Kalau orang-orang sorga, anak-anak Tuhan, punya kualitas bagus, menurut saudara di dalam pekerjaan dipakai Tuhan, semakin naik atau turun? Pasti akan naik. Pasti akan selalu diandalkan. Karena punya kualitas. Kalau semakin diandalkan, firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Kamu akan menaik bukan? Ini janji Tuhan. Kalau kita tingkatkan kualitas kita di dalam diri kita. Amin. Nah, ada berkat secara supranatural yang kita dapat bagi keluarga saya di GBKC dan kita semua. Yang berkat itu adalah ada damai sejahtera, sukacita, identitas, membawa identitas, ada pengurapan, dapat wibawa kerajaan, dapat otoritas kerajaan, dapat kuasa kerajaan dan keamanan secara roh. Lalu berkat secara natural, kita dapat kesehatan jasmani, amin. Karena hidup kita dipenuhi mujizat, amin. Lalu saat manusia rohani kita kuat, sehat, maka otomatis imunitas tubuh kita menjadi meningkat dan sehat. Cara berpikir kita positif, memiliki keyakinan yang tinggi. Tidak ada kata menyerah, amin. Tidak ada kata takut. Karena bersama Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak mudah menyerah. Udahlah, gue minum baygon rasa stroberi aja dah. Halo. Kita akan smart menyelesaikan masalah demi masalah. Amin. Tidak ada kata putus asa saat sudah mentok. Tuhan, aku lapor Tuhan, di sini aku minta hikmat dari sorga. Hikmat itu masuk. Amin. Saudara kalau melihat ini, saudara mau apa tidak? Firman Tuhan berkata Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau serupa dengan dunia. Kalau Tuhan kasih saudara ini, saudara senang atau tidak? Pasti saudara senang. Oleh karena itu, kesetiaan kita tidak akan pernah membohongi hasil yang akan kita terima. Setuju nggak? Kesetiaan kita tidak akan pernah membohongi hasil yang akan kita terima. Kalau kita masih belum setia di rumah Tuhan, melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan berharap kita kembali memiliki komitmen. Amin. Amin. Mumpung Tuhan Yesus masa pengangkatan, waktu pengangkatan belum tiba nih. Masih ada waktu. Gereja Tuhan bukan lagi tempat sebatas kalau lagi mau aja. Gereja Tuhan bukan lagi hanya jadi tempat persinggahan. Gereja bukan lagi tempat sebagai tempat neduh. Gereja bukan tempat cari jodoh. Bukan itu aja. Boleh sih boleh. Amin. Daripada nyangkut sama yang beda di sana kan, di sini boleh. Amin. Buat jiwa dari luar masuk sini, nikah di sini boleh. Amin. Tapi fokus setia, cari Tuhan. Gereja bukan lagi tempat hanya untuk cari sembako.
Bukan hanya pikirannya fokus rekanan bisnis. Bukan, itu boleh. Tetapi fokus pertama adalah carilah Tuhan, bertumbuhlah. Tingkatkan kualitas di tempat ini. Amin. Nah, pesan Tuhan hari ini supaya gereja Tuhan bukan menjadi tempat yang tadi saya omongin, tetapi menjadi wadah pelatihan. Amin. Wadah pembentukan kekuatan kualitas kerja sesuai dengan buku kerja. Ini adalah buku kerja kita. Amin. Kalau saudara sudah paham ini identitas kita warga kerajaan sorga, amin. Warga kerajaan sorga, pelayan kerajaan sorga. Ini buku kerja kita, amin. Kalau kita baca ini otomatis ada kekuatan masuk di dalam diri kita, amin. Kalau ada kekuatan masuk dalam diri kita, kita bekerja bukan lagi serupa dengan dunia. Kita bekerja seperti model kerajaan sorga. Kita bekerja seperti model pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Nah, kalau kita bekerja dengan model kerajaan sorga, kita tidak hanya terlalu murah kalau saudara kerja dengan hukum natural saja. Tapi kita bekerja dengan hukum supernatural di dalam kehidupan kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara percaya? Saya sudah menjadi eksperimennya Tuhan. Dan saya bagikan ini supaya saudara bisa mengalami bersama. Kalau saudara menjadi tukang sabu, menyapulah sebagai utusan kerajaan sorga. Saudara jadi sales, saudara jadi driver online. Lakukan itu semua kalau saudara sebagai utusan kerajaan sorga. Baju dinasnya sama. Baju dinas kerajaan sorga. Pegangannya beda, nggak apa-apa, sapu. Yang satu lagi megang keyboard, megang drum, megang komputer. Baju dinas kerajaan sorga sama. Amin. Yang sama apalagi ada wibawa kerajaan sorga, ada otoritas kerajaan sorga, dan ada kuasa kerajaan sorga yang diberikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu semua yang disampaikan di gereja Tuhan. Amin. Kalau saudara dapatkan pengenalan ini, identitas ini, saudara tidak akan pernah takut ada di tengah dunia yang jahat ini. Saudara keluar dari tempat ini beberapa meter ada roh jahat, roh bohong, roh zina, roh intimidasi, berapa meter ada roh lagi yang mengikat saudara. Kalau saudara nggak pakai baju jubah kerajaan sorga, saudara akan masuk diserang. Serang ini. Repot. Itu yang berat. Warga kerajaan sorga. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara mesti paham kenapa saya mengatakan seperti itu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerarkan dengan sumpah seperti sekarang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah disumpahi oleh nenek moyang sebelumnya kita memiliki kekayaan. Namun kita jangan ambil kekayaan, tidak akan pernah bisa. Kita harus ambil yang namanya jangan salah, kita butuh kekuatan. Karena itu Tuhan ini mempercayakan kepada kita sesuai kemampuan kita, sesuai kekuatan kita. Nggak mungkin kita masih bayi rohani tiba-tiba Tuhan kasih 1 triliun. Nggak bisa. Amin. Caranya bagaimana supaya kita bisa diperkaya, ditambahkan oleh Tuhan? Caranya tingkatkan kekuatan manusia rohani. Maka itu akan menarik. Banyak orang yang dapat berkatnya lebih banyak, tapi kekuatannya sedikit. Akhirnya mudah jatuh dalam dosa. Betul? Sekali lagi, di gereja Tuhan, saudara akan dilatih untuk memiliki kekuatan supranatural di dalam kehidupan saudara. Nah, ada 3 hal secara cepat, ada 3 hal yang membuat kasih Tuhan ini tidak berdampak di dalam kehidupan kita. Ini biasanya dialami oleh keluarga. Yang pertama adalah 3 hal yang membuat kasih Tuhan tidak berdampak bagi orang percaya. Adanya orang ketiga. Kalau keluarga, masalahnya itu cuma 3. Yang pertama, orang ketiga. Betul?
Yang kedua, nanti setelah ini. Keluaran 20 ayat 3, 10 hukum perintah Tuhan. Yang pertama bicara apa, saudara? Yang pertama bicara, jangan ada padamu Allah lain. Suami istri jangan ada will atau pi lain. Betul? Jangan ada pacar lain. Betul? Suami dan istri setuju? Ternyata ini Tuhan juga mau seperti ini, saudara. Jangan ada Tuhan lain, jangan ada kekasih lain selain Tuhan. Artinya Tuhan dinomor duakan. Halo? Boleh kita hobi, tetapi jangan sampai hobi ngalahin istri kita. Yang kedua, mementingkan keluarga besar. Dalam keluarga ada 3. Yang pertama adalah masalah terbesar yang membuat keluarga hancur adalah orang ketiga. Yang kedua adalah keluarga besar. Keluarga lu ngebelain terus ya, ngebelain ya, akhirnya nggak suka, akhirnya pisah. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, kata Tuhan, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anak laki-laki dan perempuan lebih daripada mengasihi Tuhan, ia tidak layak bagiku. Artinya Tuhan tidak mau dinomorduakan, Tuhan mau prioritas. Kalau ini waktunya ibadah, hari Sabat sudah ditentukan oleh firman Tuhan, lakukan saja itu. Itu prioritas yang Tuhan mau dari kita. Amin. Saya ingat waktu anak saya meningitis koma. Itu alasan tepat sekali untuk saya tidak pelayanan, untuk tidak gereja. Anak saya koma loh. Bukan cuma sakit biasa. Di Mayapada. Saya bilang sama istri saya, malaikat tolong jaga. Saya pelayan kerajaan, saya mempelayani. Hari Minggu saya di sini. Sama istri saya, anak saya koma. Justru saat kita memprioritaskan Tuhan, mujizat itu ada. Setelah saya tinggalkan malam koma, gereja siang kita ke sana Minggu, anak saya sudah berangsur pulih. Dinyatakan besok pindah dari ICU ke HCU. Penyakit meningitis loh. 10 orang, bisa 7 atau 8 orang mati. 1-2 itu hidup. Anak-anak saya sempurna. Amin. Apakah saudara mau mementingkan Tuhan di atas segalanya, atau lebih mementingkan keluarga, adat, budaya? Ini yang terjadi di adat istiadat Yunani di sana. Makanya ayat ini keluar. Kenapa? Sorry, saya nggak bisa ke rumah Tuhan, ke bait Tuhan. Saya harus ada adat budaya yang harus saya lakukan. Dan Tuhan keluarlah ayat ini. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, nggak layak. Justru saudara, saatnya mesti kasih tahu, saya ini orang percaya, saya ini punya budaya kerajaan sorga. Kalau mau acara, saya ibadah dulu. Baru acara. Amin? Warga kerajaan sorga. Lalu, yang ketiga adalah, sehingga kasih Tuhan tidak bertampak adalah fokus kepada uang. Kita tahu bersama ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang terus sambil menyimpang ke kanan, dan iman ditabrak aja, padahal udah tahu kebenaran ditabrak aja, dan akhirnya menyiksa dirinya berbagai duka. Padahal apa saudara? Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Kita ini hamba uang atau hamba Tuhan? Atau hamba hantu satu lagi. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pasti kalau aku sudah menciptakan engkau, kita tidak akan pernah berkekurangan. Asal kita tahu benar atau tidak sebagai anak Tuhan, sebagai domba. Amin. Nah sekarang bagaimana agar berkat Tuhan, ini yang terakhir saudara. Bagaimana agar berkat Tuhan kita miliki bersama. Amin. Saya langsung buka ketiganya. Dan ini yang dialami oleh gereja GBI KHC. Dan saya mau supaya rahasia ini bisa menjadi bagian kehidupan kita setiap hari. Amin. Kalau kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kita dan kita mengasihi Tuhan,
Maka apa yang terjadi saudara? Maka kita belum bilang, kalau suami dan istri sudah saling mencintai, nggak usah bilang, Babes, sendal kamu aku beliin lagi yang baru deh, padahal belum minta gitu kan. Yang pertama, kita harus memiliki komunitas rohani secara konsisten. Amin. Jangan jauh dari komunitas rohani. Kalau kita jauh, bagaimana Tuhan mau memahami kita, mau mengerti kekurangan kita. 2, miliki persekutuan pribadi. Amin. Dan keluarga. Di Kisah Para Rasul 2, ini kisah jemaat mula-mula. Lalu perbanyak hal-hal rohani setiap hari. Nah, ini harus kita budayakan setiap hari. Ucapan syukur. Pagi-pagi kita bangun tidur, terima kasih Tuhan, aku sudah bangun. Pulang kerja kita, terima kasih Tuhan, sudah sampai. Saudara, kalau kita melatih itu setiap hari, membuat Tuhan itu tidak akan pernah diam dalam hidupan kita. Kalau kita berterima kasih setiap waktu sama Tuhan, Tuhan itu akan mengulang kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak tahu terima kasih, kita nggak di-upgrade lagi. Tuh, saya kalau di pinggir jalan kasih anak-anak itu, saya latih. Bilang apa? Uangnya saya pegang ini. Bilang apa? Makasih. Baru saya lepas. Ajarkan orang untuk bilang terima kasih. Amin. 3 hal yang tidak perlu dilupa. Terima kasih, tolong, dan minta maaf. 3 ilmu itu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Perbanyak apalagi memuji Tuhan. Amin. Kalau saudara sering memuji Tuhan, Tuhan itu nggak tahan mau kasih. Udah, kamu jangan memuji aku terus nih, aku kasih berkat. Amin. Kalau kita nggak memuji Tuhan, katanya kita kekasih Tuhan, tetapi kita jarang memuji Tuhan. Saya mau tanya, apakah kita kekasih Tuhan? Yes? Apakah kita pernah memuji Tuhan sebagai kekasih kita? Serius? Bukankah kita begitu sibuk? Membaca saja tidak ada waktu. Yang pacaran atau yang baru nikah, masihkah memuji istri suaminya? Masih. Akhirnya bilang masih. Masih. Amin. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Kalau saudara tingkatkan ilmu ini dalam kehidupan kita, saudara sedang terkonek sama Tuhan. Artinya kalau kita terkonek sama Tuhan, hukum-hukum berkat kerajaan sorga akan masuk keluar di dalam kehidupan kita. Kita harus bikin sibuk malaikat Tuhan bawa berkat-berkat jawaban doa kita. Karena apa? Karena kita suka berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Jangan kita berdoa berkomunikasinya kalau lagi ada maunya, lagi susah minta pertolongan. Tapi kalau lagi baik-baik saja kita nggak komunikasi sama Tuhan. Ada berkat, kita nggak mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Tuhan mau kita tingkatkan itu. Supaya apa? Supaya berkat-berkatnya bertambah. Tuhan mau kita berkatnya itu excellent. Excellent itu semakin baik. Amin. Kayak gereja ini bisa terjadi seperti ini, saudara. Karena apa, saudara? Karena gereja ini excellent. Amin. Kalau saudara melihat yang baru berapa bulan ini tidak ada lightning beam nih. Sekarang sudah ada karena kita mencoba excellent. Amin. Amin. Baru berapa hari belum ada subwoofer, sekarang sudah ada subwoofer nih baru berapa hari. Amin. Terus excellent. Amin. Dan saudara, Tuhan bisa lakukan itu dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan bisa upgrade kehidupan kita secara natural, secara finance, secara yang lainnya, secara kasat mata bisa terjadi. Asal kita mulai dengan kualitas rohani dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu biarkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, kami bersyukur